Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Pak Hafiz akan menjabarkan mengenai materi-materi yang terbaru yang akan selalu disajikan kepada pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, luar biasa, semangat. Ya. Nah ini Ustadz, dalam pertemuan kali ini nih, kira-kira diskusi kita ini mau tentang apa nih Ustadz nih? Sore hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel, Allah Taala dan Pak Hairul, Siap. insyaallah pada sore hari jelang buka puasa ini kita akan bincang-bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baiklah Ustadz nih, mengenai pembicaraan kita atau topik diskusi kita adalah perkara yang membatalkan puasa. Materi ini akan disampaikan kepada seluruh peserta atau seluruh pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan ke Ustadz, di mana saya memerlukan jawaban untuk dibagi kepada seluruh pemirsa semuanya. Nah, mengenai perkara yang membatalkan puasa nih Ustadz, bagaimana apabila kita tanpa sengaja nih atau karena tanpa diduga-duga tiba-tiba makan dan minum secara tanpa disengaja, itu hukumnya bagaimana ini Ustadz? Ya, yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa ada beberapa perkara di dalam Islam yang membatalkan puasa. Apa sebetulnya maksud daripada membatalkan puasa? Ya, kalau yang dimaksud dengan membatalkan puasa itu artinya puasanya batal. Ada istilah-istilah yang harus kita paham. Ada yang namanya dalam Islam itu mengurangi pahala puasa. Kalau mengurangi pahala puasa berarti puasanya tidak batal. Ya, ada juga puasa yang tidak ada nilainya, ya kan? Puasa itu tidak ada nilainya. Dia orangnya berpuasa tapi di sisi Allah tidak diterima daripadanya, artinya dia tidak mendapatkan pahala. Jadi macam-macam itu, ya kan? Nah, sore hari ini kita akan bicara tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, Ustaz. Kalau membatalkan puasa itu artinya puasanya itu batal. Ya. Puasanya batal itu berarti dia tidak dianggap berpuasa, tidak dihitung puasa. Sama dengan kalau kita kemudian sholat batal, ya, sholatnya tidak dihitung, ya kan? Apa yang membatalkan sholat itu sudah banyak. Misalkan kita tidak mengerjakan satu rukun, makanya ketika itu tidak dikerjakan, tidak niat, misalkan sholatnya diulangi. Demikian juga wudhu, batal wudhunya. Tidak kemudian membasuh muka kita misalkan yang merupakan wudhu, maka itu juga wudhunya tidak sah, batal. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang puasa yang membatalkannya itu, ya kan, apa saja. Nah, di sini kita akan lebih jelas atau mendalami tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah kemudian makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah atas kalian sehingga kemudian jelas benang berwarna putih, ya, daripada benang berwarna hitam minal fajr, daripada waktu fajar. Para ulama menjelaskan ayat ini memberikan mafhum. Yang pertama adalah mafhum mukhalafah. Kalau ayatnya mengatakan begini, kalian hendaklah makan dan minum, ya kan? Kapan makan dan minumnya? Sehingga sampai jelas itu benang putih, ya, warna putihnya jelas, kemudian warna hitamnya juga jelas. Ini maknanya apa ini Ustaz? Waktu sampai waktu fajar. Maksudnya itu kan berarti sebelum fajar kita makan minumnya kan. Nah, ayat ini memberikan pemahaman bahwa maksudnya adalah ketika pada waktu siang hari, maka kemudian kita
tidak makan dan minum, kan begitu. Karena yang dibolehkan minumnya itu ada waktu sebelum fajar. Bagaimana penjelasannya? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, pada ayat lanjutan dari ayat tersebut. Summa atimu syiyama ilal lail. Maka hendaklah kalian sempurnakan atas siam daripada kalian sampai daripada waktu malam. Waktu malam itu maksudnya apa? Para ulama menjelaskan waktu tibanya saat malam. Kapan tuh waktu tiba saat malam? Yaitu pada saat waktu maghrib. Waktu masuk maghrib itulah sebagai batas akhir orang-orang yang berpuasa. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, pada saat kemudian kita di waktu siang hari, yaitu mulai dari terbitnya fajar atau yang disebut dengan fajar sidik. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib ya, dan ada fajar sidik. Apa itu fajar kadzib? Adalah waktu fajar di mana waktu belum masuk waktu subuh. Itu namanya fajar kadzib ya. Jadi terangnya itu belum begitu terang, belum kelihatan. Kalau kita jalan sebelum subuh ini masih remang-remang. Ya nggak kelihatan orangnya itu, paling hanya sekedar selintas bayangan. Tapi kalau sudah waktu subuh, ya kan, menjelang terbit matahari, itu orang jalan sudah kelihatan. Nah itu yang dimaksud dengan fajar sidik ya, atau fajar sodik. Nah orang yang kemudian berpuasa di waktu fajar sidik ini, mulai fajar sidik, mulai waktu kemudian subuh sampai nanti waktu daripada matahari tenggelam, maka tidak boleh kemudian makan minum dengan sengaja. Makanya kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita sahur ya sebelum waktu subuh, ya kan? Sudah imsak, tapi ini kita terlambat bangun. Tapi belum azan maksudnya. Makanan sudah saji, ya kan, sudah siap. Nggak dimakan sayang, dimakan mau subuh gitu kan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa waktu puasa itu ya waktu subuh itu. Atau dalam lebih jelasnya secara fikih dikatakan waktu azan subuh. Jadi waktu azan subuh pertama itu maksudnya waktu masuknya waktu subuh, ya kan? Waktu masuk subuh itulah kemudian waktu mulainya kita puasa. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau azan belum selesai itu masih boleh makan. Tapi kalau saya lebih baik berhati-hati aja. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kapan habisnya atau mulainya tetnya itu pada saat azan berakhir. Nah, setelah azan berakhir nggak boleh lagi kita makan. Tapi menurut saya sebaiknya kita jaga-jaga. Ketika Allahu Akbar di masjid, stop aja sudah. Ya stop. Dengan catatan itu azannya disiplin. Terkadang ada yang sudah waktu subuh azannya belum dimulai karena muazinnya terlambat bangun. Ya, itu nggak berlaku itu yang begitu. Baik Ustaz, nih mengenai hal yang membatalkan puasa tadi kan sudah disebutkan makan dan minum dengan sengaja. Nah ini apabila tidak sengaja bagaimana Ustaz? Apakah puasanya tetap boleh dilanjut atau sudah batal gitu Ustaz? Ya biasanya ada juga kasus-kasus ya ketika kita mungkin di awal Ramadan ya, hari pertama, hari kedua yang biasanya makan pagi, kita bangun pagi makan 2 piring, setelah makan diingatkan sama istri kita, loh sampean kan puasa kok makan? Ya kan, astagfirullah, alhamdulillah katanya. Karena sudah 2 piring kan. Begini, ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, man nasiya wa huwa shaimun. Siapa orang yang kemudian lupa bahwa shaimun padahal dia berpuasa. Ya, fakala au syariba, dia makan dari 2 piring loh. Betul. Syariba atau minum, disajikan padanya apa? Es campur atau alpukat. Apa itu ngarannya jus, ya kan? Tersisa 2 gelas, minum ya kan. Diminum atau dimakan 2 piring itu sudah kenyang sampai gitu ya. Ya. Akala au syariba, ya kan? Fal yutimma saumahu. Maka kata Nabi, fal yutimma saumahu. Lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya sampai maghrib. Itu yang saya katakan, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Karena ada hadis lanjutannya. Kata Nabi, fa innama
at'amahullahu wasaqahu. Sungguhnya Allah lah yang memberikan nikmat makan 2 piring atau 2 gelas es jus, ya kan? Allah memberikan nikmat. Apa nikmatnya? Dilupakan oleh Allah SWT gitu. Iya, tapi jelas itu iya, tapi nggak boleh gini, berpesan lawan istri-istri. Tolong nanti apa namanya? Ingat apa, jangan diingetilah mau aku makan gitu. Itu nggak boleh kan, itu berarti kan nggak boleh begitu, disengaja itu namanya ya kan. Ini satu lagi nih Ustaz, Ya, sebelum, ya. Sebelum perkara yang membatalkan puasa ini diakhiri, jadi masih ada satu pertanyaan lagi nih. Pada saat berpuasa itu biasanya ada seseorang sakit nih, sakit biasanya kan mereka pergi ke dokter, kemudian diberi injeksi atau suntikan atau infus. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Kan ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan kondisinya dia sedang sakit. Bagaimana Ustaz ini hukumnya? Ya, nanti kita akan jelas lebih jauh tentang rukhsatul siyam atau rukhsatul saum ya. Rukhsah keringanan orang yang berpuasa. Tapi karena Pak Heru bertanya ya kita jelaskan ya. Bahwasanya orang yang sakitnya kemudian boleh jadi yang sakit ringan ya kan, yang sekedar mungkin infus jalan maksudnya, bukan infus di jalan, ditabrak mobil, infusnya itu rawat jalan lah, tapi diinfus di rumah ya kan, dan itu masih bersama berpuasa, karena yang namanya rukhsah itu adalah keringanan ya kan. Keringanan itu artinya apa? Hak bagi orang berpuasa. Jadi dia bisa mengambil, bisa juga tidak. Ya, kalau kita sakit dan kita masih merasa, wah ini sakitnya biasa aja, tahan aja aku puasa, kuat aja aku puasa, maka dia dibolehkan berpuasa. Dibolehkan juga dia tidak berpuasa. Itu namanya rukhsah atau keringanan. Nah, ketika dia kemudian sakit yang ringan, lalu kemudian dia puasa, lalu perawat kemudian memberikan penguat untuk supaya sehat, penyembuhan dengan suntik ya kan, maka lihat suntikannya itu. Kalau suntikannya itu berupa suntikan obat yang masuk ke aliran darah, maka ini oleh para ulama sepakat boleh dilanjutkan puasanya. Artinya tidak batal, tidak membatalkan, karena itu pengobatan yang tidak mempengaruhi kepada orang yang berpuasa sehingga dia tidak masuk kategori makan dan minum. Ya. Tetapi kalau kemudian suntikannya berupa suntikan infus makan, ya kan, yang mana kemudian para ulama menjelaskan bahwa infus yang berupa cairan dalam rangka untuk menguatkan tubuhnya, menambah energi. Kalau tidak salah untuk ahli kesehatan, kalau infus itu untuk mengganti makanan. Maka para ulama kemudian berpendapat ini ya diserupakan dengan makan. Artinya batal puasanya. Ya, kalau yang ini yang infus yang tadi ya bukan suntik yang untuk obat, maka infus yang disuntikkan dalam rangka untuk menjadikan kita pengganti makanan, puasanya batal. Ya kan, ini sama dengan ini sama dengan kita makan di saat kita sedang puasa. Terima kasih Ustaz nih. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa telah disampaikan oleh Ustaz Haris Baihaqi. Tentunya nih masih ada beberapa hal lagi, namun karena waktu sudah terlalu panjang durasinya, kita cukupkan dulu sampai sekian. Nanti hal yang membatalkan puasa kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Begitu ya Ustaz ya? Ya. Untuk itu, marilah kita akhiri kegiatan ini atau perjumpaan kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.